Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Karalrianeti dengan NIM A710190038 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban praktikum jaringan komputer saya melalui PPT berikut. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan hub, switch, dan router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Hub atau dikenal sebagai network hub adalah hardware yang dipindahkan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dalam sistem jaringan. Oleh karena itu, hub sangat mempengaruhi proses koneksi antar komputer sehingga apabila hub rusak, maka semua jaringan komputer akan disconnect dan interrupt. Kegunaannya yang pertama, dapat menghubungkan perangkat jaringan untuk bertukar informasi. Yang kedua, menambahkan network spacing. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas untuk mendukung interface yang berbeda, seperti VDDI, Ethernet, dan lain-lain. Nah, berikutnya switch adalah sebuah perangkat jaringan pada komputer yang menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket untuk menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Kegunaannya yang pertama ada looping avoidance. Looping merupakan perputaran data yang terjadi di port switch saja, di mana switch bisa dipakai untuk mencegah terjadinya looping ketika menerima data yang tidak diketahui tujuannya. Yang kedua, meneruskan data frame. Switch juga dipergunakan untuk menyaring dan meneruskan data frame ke alamat yang sedang dituju. Ketiga, address learning. Address learning pada switch berfungsi mencatat alamat MIC antar perangkat jaringan yang sedang terhubung. Kemudian router. Router ini adalah semacam perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Fungsi router adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan dan memfasilitasi transmisi antar jaringan tersebut. Dalam hal ini, router membutuhkan setidaknya dua kartu jaringan atau NIC, Network Interface Card, yang dipasang pada setiap jaringan. Kegunaannya yang pertama, menghubungkan jaringan, berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Yang kedua, mentransmisikan informasi. Fungsi lain router adalah untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain, di mana sistem kerjanya mirip seperti bridge, jembatan jaringan. Yang ketiga, sebagai menghubungkan jaringan ke DCL. Fungsi router yang lainnya adalah untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DCL, Digital Subscriber Line, atau yang lebih dikenal dengan DCL router. Soal yang kedua, jelaskan kegunaan dari bridge, sebutkan dan jelaskan interface apa saja yang dapat dibuat bridge. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge memungkinkan sekali untuk dilakukannya koneksi jaringan komputer semisal Ethernet dengan Fast Ethernet, ataupun segala tipe jaringan yang serupa maupun sama namun dalam wilayah LAN yang berbeda. Itulah sedikit pengertian bridge. Interface yang dapat dibuat bridge adalah yang pertama Ethernet. Ethernet adalah standar umum untuk menghubungkan kabel ke jaringan komputer. Perangkat yang menggunakan koneksi Ethernet memanfaatkan jenis kabel tertentu untuk terhubung, mengirim, dan menerima data dengan perangkat jaringan lainnya, serta untuk mendapatkan akses ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Yang kedua, VLAN, Virtual LAN, merupakan suatu model jaringan yang membagi jaringannya secara logika ke dalam beberapa jalur yang berbeda, tetapi tetap melewati perangkat penghubung yang sama. VLAN tidak memiliki keterbatasan pada kondisi fisik jaringan seperti pada LAN. Yang ketiga ada EOIP, Ethernet over Internet Protocol. Merupakan protokol pada MikroTik router OS yang berfungsi untuk membangun sebuah network tunnel antar MikroTik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. PPTiP, Point-to-Point Tunneling Protocol. Point-to-Point Tunneling Protocol, PPTiP,
adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan pengiriman data secara aman dari remote client kepada server perusahaan swasta dengan membuat suatu virtual private network (VPN) melalui jaringan data berbasis TCP atau IP. Soal yang ketiga, berikan penjelasan bagaimana Simple QoE dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Simple QoE adalah cara pelimitan sederhana berdasarkan data rate. Simple QoE juga merupakan cara termudah untuk melakukan manajemen bandwidth yang diterapkan pada jaringan skala kecil sampai menengah untuk mengatur pemakaian bandwidth, upload, dan download setiap user. Adapun proses pada Simple QoE adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua paket akan diurutkan terlebih dahulu sehingga harus melewati setiap QoE yang ada sebelum paket menuju komputer yang dituju. Pada QoE tree, semua paket melewati trafik secara bersamaan tanpa harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Simple QoE menghasilkan delay yang lebih lama. Kedua, mengatur aliran paket data secara bidireksional dua arah baik unduh maupun unggah. Soal yang terakhir, jelaskan langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat memancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot login. Yang pertama, bukalah Winbox dan lihat setting IP address di mikrotik. Kedua, pilih menu IP, lanjutkan dengan hotspot dan hotspot setup. Yang ketiga, tentukan hotspot interface yang akan digunakan, pilih yang akan dihubungkan dengan access point, biasanya digunakan Ether2, lalu klik next. Tentukan IP address gateway untuk hotspot. Proses ini biasanya akan terisi secara otomatis dan mengarah pada IP address Ether2. Kemudian, selanjutnya tentukan pool dot server atau range IP address yang akan diberikan pada user. Klik next. Selanjutnya, pada tahapan penentuan SSL, kamu tidak perlu mengisinya dan cukup pilih known, klik next. Kemudian, selanjutnya pengisian ismtp server untuk hotspot. Jika kamu tidak memilikinya, isi saja dengan 0000, lalu tekan next. Input DNS server yang akan digunakan di dalam jaringan hotspot, misalnya kamu bisa memasukkan IP DNS provider internet atau milik server seperti Google. Yang pertama, isikan nama domain DNS lokal yang akan mengarahkan ke halaman login. Halaman ini harus diberi nama domain lokal, kemudian klik next. Buat username dan password untuk pengguna. Untuk percobaan isikan saja tes di kedua kolom tersebut. Ketiga, setelah selesai akan muncul text box yang memberikan informasi penyetelan selesai dilakukan. Coba sambungkan dengan perangkat, maka kamu akan mendapati halaman login yang tadi sudah dibuat. Selanjutnya, proses penyetelan selesai, kamu tinggal menambahkan user yang bisa terkoneksi pada jaringan yang sudah kamu buat. Terakhir, penambahan user ini sekaligus bisa memberikan batasan kecepatan, durasi penggunaan, serta batas total user yang bisa tersambung. Akan sangat efektif diterapkan di tempat usaha milik kamu. Baik, mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah kata atau perbuatan yang saya lakukan pada saat pengambilan video. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.